السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Segala puji bagi Rabb semesta alam, Rabb kita yang menciptakan kita semua, menciptakan tsaqalain jin dan manusia, yang telah mengumpulkan kita dalam kebaikan dalam majelis ta'lim ini. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan salawat, rahmat, kebaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan pejuang dan perjuangan kita belum ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan para nabi dan para mursalin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati guru-guru kita yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan kita kepada kebaikan, baik yang sudah wafat rahimahumullah maupun yang masih hidup hafizahumullah. Dan semoga Allah taala merahmati kita semua yang ada di majelis ini ataupun yang belum di majelis ini, dan memberkati usaha-usaha kita semua di dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini insyaallah kembali kita melanjutkan perjalanan kita dalam membaca dan memahami kitab kisah orang-orang yang zalim, yang pada kali ini kita lanjutkan permasalahan tentang godaan-godaan syaitan kepada manusia. Apa saja sih tipu muslihat iblis dan antek-anteknya kepada kita semua manusia, muslim terutama. Tentu kita tahu, jika suatu rumah sudah hancur, sudah lebur, tidak ada manfaatnya, maka tidak perlu dihancurkan. Nah, begitu pula pikiran syaitan ketika melihat orang yang sudah terlanjur hancur, maka enggak perlu dihancurin karena dia sudah hancur dengan sendirinya. Ya, sebagaimana pernah suatu ketika seorang Yahudi berkata kepada seorang sahabat, "Kalian sahabat mau sholat aja tuh nggak bisa khusyuk, sulit untuk khusyuk. Sedangkan aku coba lihat." Orang Yahudi ini bilang, "Aku sholat khusyuk-khusyuk aja tuh." Maka apa kata sahabat? "Ya iya, jelas. Mana mungkin syaitan itu mau menggoda rumah yang sudah hancur." Nah, kita sebagai muslim memiliki keimanan. Karena memiliki keimanan itulah maka syaitan berusaha untuk menghancurkan kita. Sekiranya kita udah terlanjur, naudzubillah ya, bukan kita, sekiranya seorang manusia sudah terlanjur kafir kepada Allah, tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, maka syaitan itu tidak perlu lagi berusaha capek-capek untuk menyesatkan dia karena udah sesat. Nah, pada bulan yang lalu kita sudah menjabarkan beberapa poin terkait dengan beberapa godaan dan tipu muslihat syaitan. Sekarang kita akan meneruskan beberapa poin yang insyaallah ini berkaitan dengan keseharian kita. Penting untuk diketahui, penting untuk ditelaah, dimurajaah, flashback kembali supaya kita itu bisa selamat dunia dan akhirat. Pada pekan lalu atau bulan lalu kita membahas tentang makan dan minum. Syaitan itu berkontribusi, ya, kalau misalnya kita tidak berzikir. Nah, sekarang ada juga poin permasalahan
Kita melihat kalau ibu-ibu melahirkan, ya, ada nggak di sini ibu-ibu yang udah melahirkan, waktu anaknya keluar, bahasanya ngebrojol gitu, itu bayinya nggak nangis, ada nggak? Nggak ada. Kalau bayinya nggak nangis, wah dokter pun heran, wah ini bayi super ini, belum ada yang seperti ini. Bayinya nangis ternyata. Semuanya kayak gitu. Bahkan kita semua mungkin nggak ingat, waktu keluar dari perut ibu kita nangis kita. Nggak ada yang langsung ketawa, belum bisa ketawa, ya, nangis semuanya. Dan ternyata di antara tugas atau di antara kelakuan antek-antek iblis, itu kelakuan setan, itu menyentuh setiap anak Adam yang baru lahir, sehingga anak Adam ini berteriak menangis karena dipegang sama setan, kecuali dua orang, Maryam dan anaknya beliau yaitu Isa alaihissalam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa yamushu syaitan fayastahillu sarikha." Tidaklah seorang bayi yang dilahirkan melainkan syaitan menyentuhnya, maka bayi itu pun menangis dan keras. Nah, ini perlu kita perhatikan, dari awal kita lahir itu syaitan itu udah berupaya menggapai kita. Itu dari awal kita lahir, yang belum tahu apa-apa, syaitan tuh udah berupaya menggapai, menyentuh kita sebagai manusia. Itu saking besarnya dengkinya mereka pada manusia, syaitan dari kalangan jin, ya. Maka ia lebih-lebih kalau kita udah besar seperti ini. Bisa saja bukan hanya satu setan, banyak, ya. Apalagi kalau banyak maksiatnya, ya banyak setannya. Dan memang kayak gitu, kita kalau maksiat, ya, semoga Allah memaafkan kita. Kalau kita maksiat, itu nabung dosa, nabung setan juga. Makin variatif maksiatnya, ya makin banyak jenis setannya. Dengan izin Allah nggak bisa kita ngelihat mereka. Lah kalau misalnya kita bisa ngelihat mereka, ya udah banyak nih di diri kita nih masing-masing. Apalagi yang orangnya suka dengki, suka hasad, suka adu domba, itu banyak. Ya naudzubillah. Terutama kaum Hawa, ya, suka menggoda laki-laki. Nah ini, ya. Malah ada suka menggoda suami orang. Nah ini bahaya. Ini kan realita masalahnya, kayak gini. Nah, kemudian wafi riwayah, dan dalam riwayat, suatu riwayat, kata Nabi, illa ta'anahu syaitanu fi khasiratih. Tidaklah seorang bayi yang dilahirkan melainkan syaitan menikamnya pada pusernya. Kita nggak kerasa nikamnya syaitan, jin kepada pusar kita bukan seperti menikamnya manusia kepada pusar kita. Kalau misalnya manusia nikam dengan pisau, ya udah hancurlah kita. Tapi kalau syaitan nikamnya dengan pisau versi mereka, nggak kelihatan, nggak luka secara fisik. Namun dari sini kita bisa pelajari bahwa dari detik pertama kita muncul di dunia, syaitan udah berusaha untuk mau menghancurkan kita. Itu. Jadi jangan merasa kita tuh udah aman, Pak. Dan ibu-ibu sekalian, saya mah nggak pernah saya tuh pelihara setan, nggak pernah saya tuh punya jimat, maka ya nggak mungkin saya tuh ada setan. Loh, jangan bilang gitu. Kita masing-masing ada korinnya, Pak. Baik korin dari malaikat, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat yang mencatat amal kita itu korin kita masing-masing. Dan juga korin yang kedua yang membujuk menuju keburukan, ya korin dari jenis jin setan. Nah kalau misalnya, wah saya mah memang ada, cuma ini jin yang ada di saya ini selalu mendorong saya kepada perbuatan baik. Oh, nggak bisa dipastikan juga. Itu takutnya nipu. Kelihatannya itu perbuatan baik, tapi kadang-kadang membisikkan ke hal-hal yang buruk. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan jin nggak bisa dilihat? Kenapa? Ya supaya kita tuh nggak berteman sama mereka. Bisa seseorang itu berkomunikasi sama jin, bisa, kalau Allah izinkan.
tapi nggak perlu. Ya, jangan. Ya. Nah kemudian, wa min dzalika kata Nabi SAW, wa min dzalika yastahillu sarikhan illa Maryama wa ibnaha liqauli ummiha wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Karena itu pun anak bayi itu menangis dengan keras kecuali dua orang, Maryam dan anaknya itu Nabi Isa, karena doa ibunya. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah untuk anak perempuanku ini dan keturunannya itu nanti yang bakal jadi anak itu Nabi Isa dari syaitan yang terkutuk, sehingga dari awal keluar dari rahim enggak nangis. Ya. Jadi beginning dan ending manusia itu syaitan berusaha menggelincirkan. Iya, apalagi pas perjalanan kehidupannya konsisten setan itu. Kita ini bisa-bisa kalah konsisten dari setan. Setan itu konsisten dalam menghancurkan, berusaha membujuk manusia kepada keburukan. Kitanya nggak konsisten dalam kebaikan. Harusnya kita terpacu melihat setan itu pinter, konsisten, kita harus lebih bisa dari mereka. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mau dia ujung kehidupannya, ambang kematian. Beliau kan adalah ulama besar. Udah puluhan ribu orang, ratusan ribu orang di zamannya yang mengenal beliau sebagai ulama. Jasa beliau dalam keislaman ini terutama ilmu hadis besar dan kita tahu itu. Dalam ilmu fikih besar dan kita tahu itu. Nah, di ambang kematiannya namanya kan sakaratul maut, Pak. Disebut sakaratul maut tuh karena sakaroh itu mabuk artinya. Kenapa mabuk? Karena kesadarannya itu enggak 100% seperti kita sekarang nih. Orang sakaratul maut itu baina-baina gitu. Antara sadar 100 dengan tidak sadar sama sekali. Jadi bingung. Nah, itu semua nanti sakaratul maut kita tergantung dari catatan sejarah hidup kita tuh. Kalau kita misalnya na'udzubillah selama hidup kita itu buruk catatannya, itu nanti lihat sakaratul mautnya kayak gimana. Na'udzubillah. Kalau misalnya kita perjalanan sirah hayatiyah, sirah hayawiyah, sirah kehidupan kita itu bagus, insyaallah sakaratul mautnya enak. Ya semoga Allah rizkikan Anda dan juga bapak-bapak dan juga ibu sekalian sakaratul maut yang Allah mudahkan, pencabutan yang Allah mudahkan. Amin. Imam Ahmad bin Hanbal ketika menghadapi kematian, ada sesosok kemudian datang kepada beliau. Sosok tersebut tuh bilang ke Imam Ahmad, "Wahai Imam, kami akan kehilangan kamu. Kamu adalah seorang imam yang besar." Apa kata Imam Ahmad? "Pergi kamu. Kamu setan berusaha menggoda saya." Itu tuh. Bapak kalau misalnya mikir ada nggak orang sakaratul maut bisa ngomong kayak gitu? Maksudnya lagi sakaratul maut, bentar lagi wafat ini, mau dicabut nyawanya, bisa ngomong kayak gitu ketika ada yang datang. Jadi ternyata yang datang ini adalah jelmaan jin, setan. Berusaha ngapain? Berusaha membuat Imam Ahmad itu ujub, bangga dengan keimamannya. Tuh, bayangkan. Sampai detik-detik terakhir Imam Ahmad hidup pun setan berusaha menggelincirkan. Dan itu yang diinginkan. Kalau misalnya akhir hayatnya hancur, syukurlah. Setan senang tuh. Makanya Pak, setan tuh gak suka kita mati dalam ketaatan. Orang mati dalam sujud, ya, lagi ikhlas-ikhlasnya mati, setan nangis itu gagal. Aduh, ini orang gagal, saya menggodanya. Nah, ada orang ibadah, setan juga nggak mau orang ini mati dalam keadaan ibadah yang benar. Akhirnya setan kemudian membisikkan di hatinya supaya nggak ikhlas. Gimana caranya? Jadi kalaupun dia mati kelihatannya lagi ibadah, tapi ternyata lagi nggak ikhlas. Na'udzubillah. Ya jadi jangan merasa selamat Pak. Saya, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, jangan merasa sudah selamat. Oh, jangan. Itu sombong namanya. Sok tahu juga. Tapi merasalah kita itu lemah di hadapan Allah.
Kita itu butuh selalu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari kita yang lepas dari godaan syaitan. Selalu ada usaha dari mereka. Bayangkan tadi, bayi dari awal sudah syaitan berusaha untuk menggoda. Kemudian di akhir hayat pun, lihat Imam Ahmad bin Hanbal. Seorang imam besar seperti itu aja, syaitan tuh sampai nampakin diri tuh saking berjuangnya syaitan tuh supaya nyesatin orang. Na'udzubillah, makanya Pak, kalau misal kita berandai-andai, aduh gimana ya nanti saya wafat, husnul khotimah apa su'ul khotimah gitu kan. Kita bertanya-tanya Pak, ada nggak di sini Pak dari kita semua, ada ibu-ibu yang dengan pedenya bilang, saya insyaallah ya saya husnul khotimah nantilah saya mah. Ada yang bisa kayak gitu ngomong? Berani? Kita tunggu kalau misalnya berani gitu. Nggak ada. Anak pribadi nggak berani ngomong kayak gitu. Emang berdoa bismillah mudah-mudahan, tetapi nggak bisa kita menjazmkan, memastikan diri kita. Pokoknya husnul khotimah atau su'ul khotimah tergantung dari sirahnya kita. Artinya sirah itu Pak, perjalanan hidup kita. Gimana sih keseharian kita? Orang nih Pak, kalau kita tahu kalau keseharian kita itu na'udzubillah dengkian mainnya, ngadu domba orang, ya, namimah, ya, atau nilep uang orang. Nah, ini kalau orang-orang tahu Pak, ntar kalau misal kita sakit, siapa yang mau ngelayat, siapa yang mau ziarah? Itu satu sisi. Belum lagi dosa-dosa yang Allah lebih tahu tentang itu. Banyak. Jadi, ayo kita perjalanan hidup kita ini dibetulkan. Karena ini sangat berpengaruh pada endingnya kita. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amal-amalan tergantung dari khotimahnya kita nih. Khotimah kita, su'ul khotimah, itulah refleksi dari perjalanan hidup kita sehari-hari. Kalau misalnya khotimah kita husnul khotimah, dan semoga Allah rizkikan kita itu merupakan cerminan dari perjalanan hidup kita sehari-hari. Nanti belum lagi kita menghadapi yang namanya fitnatul qabr. Fitnatul qabr itu artinya ujian kuburan. Ujian di kubur. Udah di dunia diuji, ya. Di kuburan ada lagi ujian. Pertanyaan dari malaikat. Man rabbuk? Bangun-bangun, ya. Bukannya ngeliat jam, ngelihat ada sosok besar. Siapa Tuhan kamu? Waduh, bener nih yang waktu itu diceritakan sama Pak Ustadz. Ini yang namanya kematian ini, atau kehidupan barzakh. Ditanya siapa Rob kamu? Itu jawabannya memang kita sekarang ngomong apa Pak? Allah jawabannya, gampang. Tetapi nanti di kubur itu ngejawabnya itu sesuai dengan kualitas keimanan kita selama kita hidup sehari-hari ini. Kualitasnya seberapa Pak? Apakah kita sholat itu sholat doang, hati nggak hidup? Nah kan, ayo coba sholatnya kita periksa. Bahkan sholat itu kita tahu awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholat. Awal-awal yang dihisab berarti dihitung nanti di akhirat apa amalannya. Sholat dulu dilihat nih. Kalau sholatnya benar, oke lah, insya Allah kedepannya benar nih amalan lainnya. Kalau sholatnya acak-adul, ya, matok-matok, nggak benar, ini udah, itu yang sholat Pak. Apalagi yang nggak sholat. Nah gimana nih anak-anak muda kita nih? Kan ada di juz 30. Wailul lil musallin. Loh, gimana kok orang sholat wailul lil musallin, diancam sama Allah kecelakaan neraka buat orang-orang yang sholat. Siapa orang sholat nih? Emang mereka ini sholat, tetapi orang sholatnya gimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka tuh sholat sih sholat, tetapi sahun tuh lalai. Imma bisa lalai, bisa sengaja keluar waktu, atau ntar aja dah gampang gitu kan. Atau dia memang sholat bener di masjid, tapi nggak pernah tuh sholatnya tuh bener, hatinya tuh kemana-mana terbang. Padahal kan sholat itu kan paling enak tuh kalau khusyuk Pak. Sekarang tanyalah sama diri kita masing-masing, nggak usah tanya ke orang lain lah, tanya ke diri kita masing-masing. Kita tuh kangen gak sih sama sholat? Coba
Kangen nggak sih Pak main namanya sholat? Tadi kan udah subuh lah, alhamdulillah masing-masing lah ya. Kangen nggak sih pengen sholat zuhur? Coba tanya. Ya nggak usah nanya orang, kita masing-masing lah. Pengen nggak sih sholat lagi? Biasanya jawabannya kayak biasa aja deh. Nah ini berarti emang imannya yang kurang nih. Orang kalau misalnya imannya tinggi, dia tuh sangat dependent, sangat bergantung pada amalan sholat. Makanya di antara orang-orang yang sab'un, 7 golongan orang yang akan Allah naungi di suatu hari yang tidak ada naungan selain dari naungan Allah, di antaranya adalah rajul, seorang ya, laki-laki perempuan juga bisa aja, yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, qalbunya itu tergantung di masjid-masjid. Maksudnya ya nggak mesti dia itu qalbunya tergantung di masjid. Gimana jantungnya di masjid? Bukan, maksudnya dia itu cinta sama sholat, cinta sama sholat tapi khusyuk gitu loh, bukan cinta sholat doang, khusyuk sholatnya bener. Kan di surat Al-Mu'minun sholatnya khusyin, orang-orang sholat ini khusyuk. Kata sebagian ulama salaf, yang paling parah manusia itu kalau udah dicabut satu hal, kekhusyuan. Ya. Kalau udah kekhusyuan dicabut, udah nggak ada apa-apanya. Ini kayak kertas ngambang gitu aja, nggak ada isi. Ya, nggak ada isi. Ayo makanya kalau coba kita sholat sekarang ada kalimat gini, kalau kita pengen didengar oleh Allah segala permasalahan kita, ya, kita kan punya masalah masing-masing nih, ujian masing-masing punya ada. Kalau kita pengen didengar oleh Allah tentang permasalahan kita, kalau pengen curhat, sholat. Karena di dalam sholat itu ada doa-doa, Al-Fatihah di dalamnya ada doa. Kalau pengen mendengar jawaban dari Allah, baca Al-Quran. Ya gitu aja. Solusi gitu Pak. Sedih nggak? Sedih. Lagi sedih nggak? Lagi sedih. Ada masalah di rumah tangga? Ada masalah. Sebelum curhat ke manusia, bahkan asli jangan dulu. Jangan. Sebelum melangkahkan kaki, bahkan menggerakkan lisan untuk curhat ke manusia, kepada siapa dulu? Pada Allah dulu. Kan ini banyakan kita nih kebalik. Belum cerita ke Allah, cerita dulu ke manusia, terutama ibu-ibu. Misalnya suaminya mungkin zalim, gitu kan, nafkahnya kurang. Bukan kurang karena emang ibu-ibunya ini maruk, bukan, tapi kurang emang pelit ini suaminya. Sebelum ngomongin ke orang, bahkan memang nggak usah diomongin ke orang, bahkan ini aib. Sebelum curhat misalnya sama ibunya sendiri gitu, curhat ke Allah. Ya Allah, suami saya kayak gini ya Allah. Ya. Dan sebaliknya, misalnya suaminya ini mendapatkan istrinya ini kok, aduh, susah diatur. Bangunin subuh tuh susah banget, Masya Allah. Ngorok pula tidurnya, aduh. Ini perempuan ini nyontohin anak-anaknya kayak gini gitu. Daripada ngomongin ke orang lain, jadi terhasut orang-orang. Aib keluarga ini jangan diomongin ke orang-orang, apalagi di permajelis gitu. Istri saya nih, Masya Allah, istri saya susah banget. Ya ini malah, aduh, ini kacau ini. Sebelum dicurahkan ke orang, bahkan gak usah, udah lapor belum sama Allah, ya kan? Masalah kan gitu kita. Kenapa ya Allah? Aduh, saya tuh punya masalah, nggak kelar-kelar Mas. Jawabnya gini aja Pak, Mas, sampean itu ngomong kayak gitu, selama ini tuh udah curhat belum sama Allah? Belum sih, ya pantesan nggak dikasih sama Allah. Kita selama ini berarti tawakalnya sama manusia. Dan itu setan tuh pengen banget orang kayak gitu tuh. Bagus, kamu bagus. Nggak kembali kepada Allah. Tawakalnya sama manusia. Makanya kita tahu kan nih,
Kalau misalnya nih ada orang suka minta-minta, misal di ini RW berapa Pak? RW 4 ya? RW 4. Ya, misal di RW 4 ada satu bapak-bapak misalnya, naudzubillah ya, suka minta-minta. Ya. Tiap hari ketok, Assalamualaikum. Atau biasanya pengemis kan, Assalamualaikum, gitu minta gitu kan. Empet nggak ngeliatnya? Sebel ngeliatnya nih. Aduh, tiap hari nih orang. Pokoknya denger suara dia aja udah sebel kita. Aduh, walaupun dia nggak minta-minta. Karena kita udah tahu nih orang tuh kan minta-minta. Aduh, nggak suka dah, kabur aja mendingan. Ya. Kalau kita sering minta-minta sama makhluk, pasti makhluk itu sebel sama kita, ya enggak? Sebaliknya, kalau kita suka minta-minta sama Allah, oh Allah makin suka sama kita. Itu bedanya. Makanya sekarang itu, kalau yang punya hobi suka ngemis minta-minta, nggak usah, mintanya sama Allah aja. Kita minta sama manusia Pak, sekaya-kayaknya dia, itu paling terbatas berapa sih kayaknya. Tapi kalau kita minta sama Allah, yang punya langit dan bumi kan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki segepok uang sekarang juga ada di depan saya tuh, Allah Maha mampu, mudah sekali. Ya kan? Maka berharap kepada Allah. Nah, itu tadi tentang keturunan ya. Bahwa saya dari awal hidup kita sampai akhir nanti itu syaitan itu selalu berusaha menggelincirkan manusia. Kemudian ada poin berikutnya. Syaitan itu menertawakan manusia ketika menguap. Ya, buka mulut keluar angin dari mulut, menertawakan manusia. Nah, dan ia juga dapat dengan mudah menguasai manusia tatkala marah dan tertimpa musibah. Ini sebenarnya ada 3 poin. Ya. 1 poin tapi ada 3 cabang. Pertama masalah menguap. Oh, gitu kan? Di sini apa namanya? Angop. Bahasa mungkin bahasa orang tua ya. Kalau bahasa saya udah gak kenal kayak gitu-gitu. Menguap ya, Pak ya. Kalau bahasa orang tuanya bahasa angop ya. Nah, di sini kalau ada hadisnya Pak, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "At-tatha'ubu minasyaiton." Menguap itu dari syaitan. Waduh, gawat nih yang punya hobi menguap sembarangan. Apa itu menguap? Ada suaranya tuh. Gitu. Waduh, ini Pak, ini saya bukan nyindir sama sekali. Cuman ayo deh, ini kata Nabi, at-tatha'ubu minasyaiton, menguap itu dari syaitan. Kalau misalnya kata Nabi, fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Kalau misalnya salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menahannya semampu mungkin. Gitu. Sampai getar tuh pala tuh. Gitu kan? Kalau misalnya nggak bisa, ya. Kalau misalnya nggak bisa ya, maksudnya udah nggak bisa, harus buka mulut, ya tutup mulutnya. Makanya kata Nabi SAW dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza tathawaba ahadukum falyumsik biyadihi, fa inna syaitana yadkhul." Kalau salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menahan dengan tangannya. Alhamdulillah kita tuh, kayak Bapak ini barusan lagi nguap ya. Langsung dipraktekin. Alhamdulillah bagus, dapat pahala Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pahala pertama diraih oleh Bapak ini. Alhamdulillah. Kalau seorang dari kalian menguap, hendaklah ia menahan dengan tangannya. Ya, tahan. Karena sesungguhnya syaitan akan masuk, itu kata Nabi SAW. Ini mungkin salah satu hal yang bisa dipraktekin nih Pak. Bapak punya dosa tertentu Pak, ya, rutin dilakukan. Ya, misalnya. Ingat apa? Dosa tertentu yang rutin dilakukan, tahu itu dosa. Pengen taubat dari itu. Coba sendirian ya, nggak ada orang yang liatin, bermunajat sama Allah, doa, ya Allah saya bertaubat dari perbuatan saya yang itu ya Allah. Ya Allah saya betul. Itu coba perhatikan, perlahan-lahan Bapak bakalan nguap itu. Coba. Biasanya orang yang lagi taubat tuh dia langsung nguap loh. Kenapa? Itu di situ syaitannya bergejolak itu. Iya, karena kalau kita dosa nih, berbuat dosa konsisten itu ada setan khusus tuh yang untuk dosa itu tuh selalu menemani kita dan selalu menggoda kita untuk berbuat itu terus. Kalau kita taubat itu tuh kayak
kayak mengucapkan perpisahan sama setan itu. Selamat tinggal setan. Dan setan itu juga merasa bergejolak. Waduh, dia nggak mau lagi nih ngelakuin ini. Makanya langsung ngantuk. Kadang di majelis taklim tuh juga. Atau khutbah Jumat. Nah ini nih banyak khutbah Jumat. Masya Allah. Itu setan tuh berusaha tuh supaya ngantuk kok. Ya, ngantuk. Ngangguk-ngangguk. Ya. Ngangguk-ngangguknya ngantuk. Biasanya kalau saya perhatiin, kadang-kadang nggak sengaja perhatiin. Soalnya orang-orang di depan saya itu ngangguk ya. Ngantuk kayak gini. Pas sudah bangun ngangguk-ngangguk kayak gini. Sok ngering gitu. Biasa kayak gitu coba perhatiin orang tuh. Nah itu setan tuh berusaha tuh supaya palanya tuh berat. Jadi dari nguap sampai ngantuk itu kerjaan mereka. Subhanallah. Remeh kan bagi kita? Mana mungkin loh kata Nabi kayak gitu kok. Supaya kita apa? Enggak mendengarkan tausiah. Nah, itu satu poin menguap ya. Nah, jadi kalau misal menguap kata Nabi, dhahikas syaitan. Setan tuh bakal ketawa. Karena apa? Di antara sejelek-jelek mukanya orang lagi nguap ya enggak, Pak? Oh, gitu kan? Jelek kan mukanya? Ada orang mukanya seganteng-ganteng dia jadi jelek di dua kondisi. Pas lagi nguap dan kedua pas lagi marah. Emosi berlebihan. Jelek tuh muka. Makanya sebagian ulama bilang kalau ente mau ngelihat setan ente bercermin pas ente lagi marah. Nah, itu tuh dia tuh setannya tuh. Tuh di situ tuh setan mukanya. Nah, kemudian pas lagi muap, kalau kita lihat ada orang muap, mesti matanya tuh hilang. Benar? Keras gitu dia. Nah, jadi gitu. Remeh kelihatannya, tapi ternyata ada kontribusi mereka, subhanallah. Makhluk Allah gitu. Kemudian setan juga dapat dengan mudah menguasai manusia di dua kondisi. Pertama marah, kedua pas lagi ditimpa musibah ujian. Pas lagi marah ini, nah ini nih Pak, baik bapak atau ibu nih sekarang kita tahu hidup di Jakarta ini udah nggak seperti dulu dari segi finansial ekonomi. Sekarang persaingan tuh banyak, ya. Pekerjaan semakin menyempit, saingan semakin banyak. Udah jualan di sini sebagai pionir, ada yang mengimitasi emosi kita. Ya. Nah, sekarang berarti memang pancingan emosi itu mudah. Dan itu setan senang dengan hal-hal itu semua. Nah, di sini akan kita tuturkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis Sulaiman bin Surat, beliau berkata, ini cerita ini sedikit. Sulaiman ya bin Surat. Pernah aku duduk bersama Nabi SAW. Sedangkan saat itu ada dua orang saling caci maki. Jadi Rasulullah ini Pak bukan kayak mungkin pemimpin-pemimpin zaman sekarang Pak. Maaf. Rasulullah itu suka dan hobi ngumpul sama sahabat-sahabatnya. Kalau Rasulullah sebagai presiden bukan presiden, murabbi, tapi suka ngumpul sama murid-muridnya. Ya ngumpul biasa depan masjid ngobrol gitu kan. Suka. Itu contoh dari Rasulullah SAW. Jadi nggak ada tuh misalnya ustaz, ulama, kiai dan semacamnya nggak pernah mau ngumpul sama rakyat, itu salah itu. Itu bukan caranya Rasul. Ya. Gak mau ngajak deketin orang, gitu kan? Itu caranya Rasul. Bukan karena mentang-mentang berilmu, ya nggak mau. Ya. Bukan levelnya kamu ngomongnya sama orang-orang selevel kamu aja. Ada kayak gitu Pak? Ada ya kayak? Ada kayak gitu, masya Allah. Nggak bisa kayak gitu dakwah. Nah ini Rasulullah duduk sama teman-temannya, sahabatnya. Nah saat itu ada dua orang sahabat tuh saling caci maki. Ya, laki-laki kita punya. Kalau perempuan udah caci maki, udah cakar-cakaran itu mainnya tuh. Kalau laki-laki kan udah caci maki, bukan cakar mainnya. Ini, caci maki tuh, ya. Lalu salah seorang di antara keduanya wajah itu memerah. Nah itu tuh setannya tuh besar jadi.
Dan urat lehernya mengembung. Ini kalau orang udah serius banget itu marah, kelihatan itu. Udah uratnya kelihatan tuh, kekuatan supernya itu. Kadang napasnya tuh, kan ada orang kayak gitu Pak. Itu Bapak kalau misalnya ngerasain pernah kayak gitu, itu setan itu lagi gede itu setannya tuh. Ya. Itu perwakilan dari setan tuh, suara nafas kayak gitu tuh. Kayak gitu kan. Gitu. Nah, maka Nabi pun bersabda, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid." Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui sebuah kalimat yang kalau orang yang marah tersebut mengucapkannya, niscaya hilanglah darinya rasa marah yang ia dapati. Cukup kalimat. Kalau dia ucapin, hilang itu marah. Kenapa? Karena kalimat ini ngusir setan. Dia bisa marah kenapa? Karena dikuasai sama setan, didalangin sama setan. Apa ucapannya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi nggak harus kayak gitu nadanya ya. Harus kayak gitu. Dikira lu marah pengaji gitu kan? Bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim udah cukup. Ya. A'udzubillah, saya berlindung kepada Allah dari apa? Asyaiton, setan, ar-rajim yang terkutuk. Maka hilanglah amarahnya kata Nabi. Ya. Kemudian ada juga hadis lain, riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad rahimahullah. Kata Nabi SAW, "Innal ghadaba minasyaiton." Sesungguhnya marah itu dari setan. Ya. Hati-hati nih yang suka marah, emosinya suka meledak-ledak. Marah itu dari setan, jangan dipelihara setannya sebagaimana jangan dipelihara marahnya. Barang siapa yang memelihara marah kepada orang, manusia muslim, maka itu sama saja dia melihara setan. Gitu Pak. Sekarang kita ada marah-marahan gak sama orang? Diperiksa lagi Pak. Ada gak kita rasa sebel sama orang? Kalau dipelihara, mungkin iya orang itu yang salah bukan saya. Iya oke. Tapi kan merupakan akhlak Islam, maafin. Ya emang sih mungkin parah kesalahannya, tapi ayo diredam. Jangan dipelihara. Jangan sampai nanti kita mati, dia mati, masih melihara dendam. Di akhirat baru kemudian nanti dipertemukan nanti. Nauzubillah. Kata Nabi apa tadi? Innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu dari setan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Sesungguhnya setan diciptakan dari api. Wahai Nabi, apa nyambungnya? Setan emang dari api, terus apa nyambungnya sama marah? Nyambungnya begini kata Nabi. Wa innama tutfa'un naru bil ma. Sedangkan api dapat dipadamkan dengan air. Setan terbuat dari api. Dan api bisa dipadamkan dengan air. Oleh karena itu fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Kalau misalnya seorang dari kalian marah, maka hendaklah ia berwudu. Gitu Pak. Manajemen kolbunya kayak gitu. Kan marah kan perasaan juga. Kita semua tuh punya rasa marah. Ada pantikan emosi. Ya. Kita berarti udah dikasihkan pemetaan dari Nabi. Marah itu dari setan. Setan itu terbuat dari api. Api itu bisa padam oleh air. Oleh karena itu padamkan api setan dengan wudu. Wudu itu tiap kotorotnya, tiap kotorot itu air, ya, percikan airnya, tetesan airnya itu bernilai pahala dan penghapusan dosa. Ya, jadi kalau misalnya kita marah nih sama istri kita nih, atau sebaliknya ibu-ibu marah sama suaminya, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetap aja tuh hati tuh panas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetap aja nggak bisa. Duduk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetap aja. Wow, kekuatannya tuh tetap gede gitu. Mungkin setannya senior kali ya. Nggak bisa gitu. Udah. Langsung ke kamar mandi. Pas mau ke kamar mandi Pak ya baca juga Allahumma ini a'udzubillahi astagfirullah. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Taunya enggak baca doa di kamar mandi, setannya lebih banyak, ya tambah besar ya.
Tapi nggak apa-apa, ya udah, cuekin aja. Wudu, adem. Wudunya pakai air dingin, jangan pakai air panas. Adem. Keluar dari ini, udah mendingan, ya kan? Kayak gitu caranya. Itu cara dari Nabi SAW. Cara dari Nabi SAW kayak gitu. Kalau misalnya anak-anak muda sekarang tuh banyak yang nggak tahu kayak gini. Sementara banyak anak muda sekarang juga emosinya mudah terpantik. Akhirnya mereka melampiaskan dengan apa? Main game. Main gamenya apa? Game yang point blank, yang membunuh orang. Wah, ini malah tambah ini Pak. Makanya ya semoga yang sekarang punya putra atau putri, semoga Allah perbaiki semuanya. Insyaallah amin. Allah jadikan anak-anak yang soleh. Supaya nanti kalau kita udah wafat Pak, yang ngedoain kita siapa nanti? Tetangga. Ya tetangga ini ngedoain kita, tapi kan paling pas hari kita wafat aja. Besok udah lupa. Yang mereka ingat utang-utang kita mungkin kan. Nah, kita yang doain kita tuh anak-anak kita apa nantinya? Anak-anak yang soleh ya. Tadi marah ya. Dan ini mungkin terakhir setelah ini, yaitu tertimpa musibah Pak. Musibah itu dunia ya. Hidup kita ini selalu ada bala. Bala itu ujian. Tapi perhatikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sabda Nabi SAW. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kayak gitu tuh. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau cinta sama suatu kaum atau suatu orang, apa? Allah akan mengujinya. Sekarang ini terutama masalah ekonomi Pak ya. Aduh, Masya Allah. Yang kerja jadi pegawai kadang dizolimin sama atasannya. Yang kerja sebagai pedagang kadang saingannya terlalu banyak, kemudian dizolimin. Jadi bala ujian tuh banyak. Tetapi perhatikan, Allah kalau udah suka sama orang, itu diuji sama Allah. Kadang memang ada orang kaya, ya, dia ujiannya bukan di harta, ujiannya di wanita. Jadi biasa 3 ya, yang masyhur ya. Fitnahnya apa? Harta, wanita, tahta atau ya, seperti itu. Orang kadang selamat dari fitnah wanita, maksudnya ujian perempuan. Kemudian selamat dari ujian harta. Tetapi dia suka pamoritas. Nah, ini beda lagi ujiannya. Ada orang dia nggak mau terkenal. Dia juga nggak terlalu teruji dengan kekayaan, nggak. Tapi dia teruji dengan perempuan, ada. Dan yang ketiga ada orang dia nggak diuji dengan perempuan, nggak diuji dengan pangkat, harta, jabatan, tapi dia diuji dari segi harta. Ada orang diuji tiga-tiganya. Aduh, ini yang paling susah ya Allah. Udah dia kepincut sama perempuan ini, kemudian dia juga mengejar-ngejar harta. Udah gitu dia pengen dikenal sama orang. Itu capek itu hidup kayak gitu, Pak. Sangat capek itu hidup kayak gitu. Ya. Jadi gini Pak, kalau misalnya kita itu merasa aman-aman saja, itu yang susah, yang ngeri itu. Ngeri. Ya sekarang Allah uji masalah ekonomi, itu menunjukkan Allah sayang sama kita. Supaya apa? Supaya kita kembali ke Allah. Gitu Pak. Jadi ingat kaidahnya, Allah kalau misalnya cinta sama suatu kaum, Allah uji itu kaum. Kalau misalnya dia sabar, terus doa, berbuat amalan soleh, maka Allah akan mengganjari dengan pahala yang besar, insyaallah. Ya, syaitan akan berusaha untuk memantik emosi kita di ujian-ujian ini. Terutama bapak-bapak, rahimakumullah, sebagai kepala keluarga, coba di-manage lagi. Insyaallah semua akan baik-baik aja. Baik, insyaallah materinya cukup sampai situ ya. Ya, jadi sekarang apa nih sekarang? Tanya jawab. Tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, Bapak. Silakan. Ya. Tadi Masya Allah dijelaskan. Ini perkara yang setan, Zat. Iya Pak. Dia korin nih, yang dari kita lahir sampai kita akhir sekaratul maut, ini selalu menggoda, menginjilkan kita. Tadi mungkin belum sampai atau memang belum dijelaskan bahwa solusinya untuk menangkalnya, nah itu kalau kita lihat memang ini sebagaimana para nabi dan rasul dan para sahabat ini dengan dakwah, karena sebagaimana azan itu dikatakan apa, dakwah yang sempurna, Syiar. Ya, bahkan dikatakan dalam hadis itu apabila ada azan itu setan lari ke birit-birit sampai terkentut-kentut.
Itu hadis. Berikutnya ya ini dengan dakwah tentunya, dengan dakwah kenal Allah dan Rasulnya. Ini setan, bahkan Sidina Umar dia punya bekas jalannya saja setan tidak berani. Itu yang pertama. Yang kedua tadi saya belum begitu jelas godaan perempuan kan. Ya. Ini godaan perempuan apa bentuknya supaya kita juga jangan sampai atau bisa menghindar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Godaan perempuan, masya Allah Pak ya. Gini, terutama sekarang ini, tapi emang asalnya Nabi SAW sudah mengisyaratkan Pak. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya fitnah yang menimpa Bani Israel, kalau sekarang itu Yahudi, mengapa mereka dulu pernah hancur? Fitnah perempuan. Ya, fitnah perempuan. Nah, dan sampai sekarang fitnah perempuan, maksudnya ujian perempuan itu masih besar. Maksudnya ujian perempuan apa sih? Maksudnya ketertarikan hati manusia laki-laki kepada perempuan itu ya normal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuina lin-nas hubbus syahwat minan nisa." Yang pertama itu dia telah dihiaskan pada manusia hubbus syahwat, menyukai syahwat. Syahwat itu artinya apa sih Pak? Artinya keinginan, kepinginan. Yang namanya syahwat itu secara zat itu sebenarnya enggak masalah. Masalahnya itu di manajemennya sebenarnya. Wajar kita tuh suka sama perempuan, dan wajar perempuan suka sama laki-laki. Yang nggak wajar ya sebaliknya Pak ya. Laki-laki suka sama laki-laki, atau perempuan suka sama perempuan, itu yang nggak boleh. Suka dalam artian secara hubungan seksual, na'udzubillah. Nah, itu yang paling pertama Allah sebut, zuina linnas hubbus syahwat minan nisa. Yang paling pertama Pak. Nah, di sini perempuan. Jadi dari segi ketertarikan laki-laki ke perempuan. Kita kalau naik motor Pak, naik motor nih, jujur aja, siapa sih laki-laki yang kalau naik motor itu ada perempuan gitu kan? Nggak ada pikiran buat ngeliatin. Kalau naik motor dah di jalan, dimanapun ada. Sekarang perempuan di mana-mana. Keluar sedikit ada perempuan, ya di mana-mana. Ada perempuan pakaiannya itu menggoda. Apa nggak ada pikiran untuk ngelihat? Kalau nggak ada berarti, masya Allah nih. Saya nggak tahu nih terbuat dari apa ini laki-laki ini. Panasir nggak ada Zat? Masya Allah. Ini yang mana panasir? Soalnya pakai helm Zat. Helmnya nggak kelihatan depannya. Helmnya terbalik. Terbalik gimana itu tuh? Nah, itu siapa coba? Nggak ada yang nggak kepikiran. Kepikiran. Itu diantara godaan itu. Kalau diturutin, ngeliatin gitu kan. Ntar kok kebiasaan semua perempuan yang ada di pinggir jalan liatin. Nah itu satu itu. Mungkin dulu ketika kita masih bujang Pak, mudah tertarik sama perempuan. Dan kita berpikir waktu masih bujang, nanti kalau saya udah nikah, ya nggak bakal saya pasti setia, nggak bakal tertarik sama perempuan lain. Pas kita udah nikah, apa bener tuh pikiran? Bener nggak tuh pikiran? Enggak ternyata. Ternyata kadang-kadang pengen, ada pikiran, pengen nambah. Ada pikiran, tergoda sama ini. Ada. Belum lagi ternyata ini perempuan juga suka sama kita walaupun kita udah punya istri. Itu mungkin nggak? Mungkin terjadi nggak? Kadang terjadi di realitas sosial kita. Itu ngancurin sosial nggak? Ngancurin, menghancurkan. Iya. Jadi orang kalau udah terkena dengan fitnah perempuan Pak, laki-laki yang teguh, tegar, itu bisa lumer dia. Bukankah Nabi Adam alaihissalam juga pernah terfitnah? Nabi Yusuf alaihissalam ya, itu walaupun sekuat-kuatnya dia, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf itu, ada keinginan juga sebenarnya. Cuman karena imannya sama Allah, dia terjaga. Itu Nabi. Ada keinginan. Nah sekarang tuh yang masalahnya Pak, di manajemen hatinya, bukan di keinginannya. Keinginan wajar. Laki-laki udah punya istri, pengen nambah lagi, itu wajar ibu-ibu, maaf, wajar. Wajar dalam artian itulah laki-laki kayak gitu. Nah, tapi di manajemen hatinya itu kalau diturutin, ya sebenarnya boleh juga nambah Pak, nggak masalah. Bagi laki-laki nggak masalah. Wah,
Ini kalau bapak-bapak ini amin, saya lebih mengaminkan lagi. Masya Allah. Maaf ibu-ibu, maaf ya. Itu fitrahnya laki-laki, dan fitrahnya perempuan juga nggak mau diduakan, itu wajar. Itu kan itu ujian itu besar. Jadi yuk kita di sini manajemen hatinya ketika suka sama lawan jenis, baik yang masih muda ataupun yang sudah tidak muda lagi, itu tetap ada perasaan itu. Jadi wallahu alam di situ bisa saya bisa jelaskan Pak. Jadi fitnah wanita lebih ke masalah ketertarikan secara seksual. Wallahu a'lam. Ya. Begitu. Insyaallah. Gimana? Ustaz ya. Itu ada. Ya. Silakan Pak. Insyaallah. Iya. 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 Jadi pertanyaannya gimana? Ini kan emang keinginan kita dan wajar gitu kan? Iya. Tapi kok dilarang gitu? Nah. Nah. Iya. Iya. Ah. Sebenarnya keinginan itulah ujian Pak. Kadang-kadang ujian itu berupa keinginan kita, tersiksa dengan keinginan sendiri. Nah itu caranya gimana? Sebenarnya kita pengen punya harta banyak, itu pun ujian. Kita pengen atau tertarik dengan lawan jenis, itu juga ujian. Sebenarnya semua itu semua sunnah kauniyah namanya. Udah itu bergulir terus, semua orang itu. Tapi sekarang kita menghadapinya, itu yang masalah. Memanagenya, menghadapinya bagaimana, itu yang masalah. Dan itu obatnya ada wa ala rabbihim yatawakkalun, tawakal kepada Allah, itu udah obatnya. Tawakal kepada Allah, curahkan kepada Allah. Ini saya punya masalah di sini ya Allah, tolong dibenarkan masalah saya. Udah, sebenarnya gampang udah. Itu Allah jawab nanti. Kalau misal kita terus doa, itu aja. Nanti Allah akan membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang baik, mana yang salah. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu aja. Kalau misalnya kita lihat orang dapat musibah, Pak, kita bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa sih artinya? Sesungguhnya kita ini milik siapa? Milik Allah. Dan kepada siapa kita kembali? Kepada Allah. Udah tahu gitu, ini kita kan hambanya Allah, miliknya Allah. Kita lagi ada ujian perasaan, pengen kayak gini kayak gitu. Nah yang punya kita kan Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Maka serahkan semua perkara kita kepada Zat yang mempunyai kita dan yang akan kita kembali kepadanya. Kembalikan kepada Allah. Frontal, spontan. Ah. Iya. Tahu. Iya. Semua itu tergantung keilmuan dan amalnya dia. Gitu, Pak. Itu yang membuat dia kayak gitu, itu setan. Mengompori langsung gitu kan, mengobarkan kemarahan. Iya. Ditahan aja, Pak. Ditahan aja, Pak. Nah, ditahan 5 tahun. Iya, Pak. Sebenarnya Ustaz, ada satu tip dari Mas. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam perjuangan kemerdekaan ini, sebetulnya ulama sudah siap untuk mempermudahan Islam, baik dari lahir sampai kiamat. Itu cukup disingkat dengan syariat Islam. Kemudian setelah syariat Islam dihapus pada 18 Agustus 1945, apa yang dilakukan para ulama untuk menyelamatkan
Sekian, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi memang di para ulama itu Pak, sebenarnya ini kembali ke sejarah politik ya, tapi kita nggak bicara tentang politik. Tapi memang dulunya sudah ada usaha untuk membuat piagam dan semacamnya yang di dalamnya memang ada berlandaskan Islam syariat. Ini Ustaz, satu tip yang mungkin sering kalau berikan sama Ustaz kan ketika kita marah, kita ucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Kadang kita ini kan dengan bahasa Arab nggak cepat meresap ke hati karena kita kadang-kadang nggak tahu artinya. Iya. Kalau orang tua kita ini sering Pak Yunus sering sampaikan, kalau kita malas ke masjid misalkan lagi ada malas banget, beliau ajarkan, suka bilang, kaki, ente nggak boleh malas nih, paksakan, gitu. Kalau kita malas ngaji, mulut mesti ngaji ente. Jadi kita lawan karena itu dalam setan selalu bergerilya seperti itu. Iya. Jadi kalau kita mungkin baca Allah syaitan dan kita nggak kurang kuat artinya, itu kita baca seperti itu. Dan sifat setan ini kan begini. Setan ini ketika kita gelincir, itu dia gembira, padahal setan ini takut sama Allah. Dalam surat Al-Hasyr Allah katakan, "Kama tsali syaitanil qala insani kfur, falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah." Jadi tatkala manusia tergelincir, apa kata dia? Inni bari'um minka. Saya berlepas diri, saya enggak mau tahu. Inni akhafullah rabbal alamin. Saya takut kepada Allah. Ini sifat setan. Nyusahin orang, tetapi ketika orang tadi tersusahkan, dia berlepas diri, enggak mau tahu. Maka tadi tipnya itu bisa begitu Pak. Kalau kita ketika melihat perempuan, mata, masya Allah, lujanya perempuan itu tanah. Kalau dia buang air, keluar kotoran, dari hidung keluar kotoran, dari telinga keluar kotoran, sehingga kita jelek-jelekan apa yang kita lihat. Lihat mobil bagus, mobil dari besi ente. Nah kalau udah tua ini nih, kalau udah tua susah didorong. Lihat mobil Pak Haji, wah ini bayar pajaknya mahal, kayak gitu. Jadi nggak tertarik. Iya. Malah sebel jadinya. Sebel kita. Kemarin kita bayar pajak kayak cerita masuk, tapi 3 juta San. Iya, jadi kita lawan dengan kata-kata begitu supaya negatifnya, kita sisi negatifnya, negatifnya gitu. Masya Allah, perempuan, ente keluar dari mulut kotoran, dari telinga kotoran, dari pantat semua kotor. Tapi nggak ngomong kalau perempuan itu. Enggak, di hati kita. Kalau ngomong ya masalah itu jadinya. Khair sudah ya. Jazakumullah bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas penyampaian Ustaz kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada saudara kita. Dan jemaah sekalian, kita pulang dulu. Sudah disiapkan sarana bagi semua. Insyaallah ini selalu digaungkan oleh ketua Dewan Dakwah kita. Insyaallah tanggal 4 Juni menyambut Ramadan kita ada pawai menghilangkan saudara kita, menginformasikan saudara kita, mensosialisasikan saudara kita tentang bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan Ramadan, khazanah